Kalau Anda ingin berhasil dalam bidang apapun, ada kata-kata dari guru saya, you never know what you can do until you try. Selamat malam sahabat The Juna Indonesia. Akhirnya setelah 2 minggu kita break karena ya ada surprise lah di studio kami. Tapi kita bukanya dengan tamu yang spesial malam ini. Aduh, susah juga kalau kita bilang bukan kaleng-kaleng karena beliau adalah kepala pelatih marching band Pupuk Kaltim. Selamat datang di Juna Indonesia, Bang Andi Hasan. Terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih Bang. Ngewawancarai atau nge-podcast bareng seorang kepala pelatih sebuah grup drum band yang punya nama sampai mendunia. Tapi itu Bang, ini namanya konsepnya Podji Inglol Bang. Podcast The Juna Indonesia, inspirasi kreasi lokal. Jadi bagaimana kita mau angkat, mau speak up-kan karya-karya atau kreasi yang ada di Bontang yang menginspirasi dari Bontang, Kaltim dan Indonesia bahkan dunia. Dan tepat banget MBPKT mewakili dari konsep itu. Ya Bang. Ya, sebagai orang yang mungkin sebenarnya ada keirian sih. Aku Bang memang pribadi sih nggak tahu di musik, tapi senang dengan seni. Saya lebih akhirnya tenggelam di dunia teater, main buat film di Bontang. Nah, tapi kalau orang bilang MBPKT, karena masuk di sana kayaknya tidak mudah, ya kan? Banyak mengeluarkan, mencetak berbagai macam orang-orang yang sudah punya kualitas lah di dunia drum band dan marching band. Nah Bang, kembali lagi tadi, aku nih kan awam di situ. Drum band sendiri itu apa sih, Bang Andi Hasan? Ya. Ya. Pertama terima kasih banyak udah iya. diundang nih. Siap. Baru sekali ternyata di Bontang juga ada seperti ini ya. Iya. Semoga bisa kedepannya lebih tingkatkan lagi. Siap. Oke, sebelumnya pertama kali saya juga sedikit mau meluruskan tadi Abang bilang drum band. Jadi memang agak cukup berbeda ya karena di PKT namanya marching band, drum band. Nah mungkin secara awam mungkin orang lebih tahu drum band sebenarnya. Tapi nggak salah memang karena kita di bawah PDBI, Persatuan Drum Band Indonesia, bukan Persatuan Marching Band Indonesia. Cuma perbedaannya sih cuma dari segi kelengkapan instrumennya dan juga jumlah pemainnya sebenarnya. Nah, kalau drum itu lebih kesatuannya cukup kecil dan tidak begitu lengkap untuk instrumennya. Kalau marching band dia lebih luas. Misalnya begini, kalau di drum band mungkin dengan alat tiup saja dan perkusi udah cukup, itu udah drum band. Kalau marching band itu dia lebih melengkapi. Dia ada alat tiupnya, bisa berupa alat logam atau alat woodwinds atau seperti saxophone, flute itu, dan juga alat perkusi yang lebih beragam. Perkusi pun juga ada 2 macam, ada yang drumline dan juga instrumen yang keyboard di depan, dan juga ada color guard, ada penarinya. Siap. Dan berbagai macam unsur lainnya gitu, lebih lengkap kalau marching band. Ada 3 sebenarnya Bang, kalau ada drum band, ada marching band, ada drum corps. Drum corps lebih luas lagi. Kalau drum corps dia lebih spesifik lagi. Dia untuk alat musiknya itu untuk alat brass terutama sudah mengalah ke depan semua, udah front semuanya. Jadi tidak ada lagi alat tiup seperti pianika atau saxophone. Nah seperti sekarang macam Kaltim udah mengarah ke drum corps sebenarnya. Ya. Dan 3 item tadi yang Bang Hasan bilang tadi itu di Indonesia udah semua ada. Semua ada.
Oke. Semua berkembang, semua bagus. Historinya sendiri dari Amerika kalau nggak salah bang, sempat saya coba baca-baca. Iya. Lahirnya sebuah grup drum Iya. band. Ya, oke. Memang marching band sih bukan budaya Indonesia ya, tapi memang dari luar. Benar, Tapi benar. kalau drum band sebenarnya tuh, kalau juga saya pernah baca di sejarahnya juga, karena kita dulu bekerja yang Belanda ya. Yap. Jadi drum band itu lebih berkembang juga di Belanda. Ada Oke. nama drum band. Kalau di Amerika tidak ada. Mereka lebih ke marching band, nggak ada drum band. Penamaan itu ya berarti. Ya, satuannya aja sebenarnya. Oke. Oh, historinya meski bisa connect berarti di zaman kolonial yang dibawa ini drum band. Zaman waktu itu ya. Ya. Oke. Bang, sebenarnya sih gambaran besarnya kita bicara MBPKT, tapi saya justru mengulik pribadinya Abang bisa lah. Abang terjun masuk ke dunia jadi saya bilang drum band atau marching band ini? Marching band mungkin. Marching band. Marching Oke. band, ya. Marching band sejak kapan, Bang? Di PKT ya. Iya. Ya, saya bergabung, seingat saya akhir tahun 93. Wow. Udah lahir kan? Sudah. Oke. Tapi SMP saya. 93 waktu itu memang cukup sulit ya masuk di Pupuk Kaltim. Benar. Ya, jadi akhir 93 cukup beruntung nanya karena saya adalah angkatan pertama yang ikut kejuaraan GPMB, kejuaraan nasional di Jakarta, yang juara 1 pertama kalinya. Oke. Sekaligus mematahkan mitos bahwa hanya band dari Jakarta atau dari Jawa saja yang bisa menang di Benar. Jakarta. Ternyata dari Pupuk Kaltim Bontang, kota kecil, Siap. juara 1 dari 94, 95, 96, 97 saya ikut. Jadi 4 tahun berturut-turut juara 1. 98, 99 tidak ada karena itu ada kejadian moneter dan kerusuhan di Jakarta, jadi tidak ada. 98. Kemudian ikut lagi tahun 2000, satu lagi gitu. Itu terakhir saya. Jadi 5 kali ikut kejuaraan nasional. 2001 saya keluar dari resign dari Pupuk Kaltim untuk mencoba karir di luar, mengembangkan. Di tahun 92, 93 Bang Hasan di umur berapa itu? 93 itu berapa ya umurnya ya? Aduh jangan Atau sekolah. Sekolahnya masih itu saya SMP, SMA, SMK. Oke. Sekaligus saya bilang juga saya bangga pernah sekolah di Bontang juga. Saya lulusan STM Brigomasi. Oh iya. Iya. Okay. Iya. Saya sebelum lihat dari sosmed ya kan, saya pikir dari Jakarta, Bang. Bukan. Ternyata anak Bontang. Karya lokal ya. Iya, Bontang. Siap. Oke, tapi sempat keluar. Ya. Dan akhirnya ada panggilan hati untuk kembali. Ya. Oke, Bang. Itu kejuaraan pertama juara pertamanya MBPKT secara sejarah. Iya, 94 itu pertama kali. Oke, Bang. Perjalanan berapa tahun berarti MBPKT, Bang ya? Sekitar 7 tahun mungkin saya di Bontang waktu itu belajarnya. Siap. Kemudian keluarnya 2001 dan kembali tahun 2000, berarti sekitar 19 tahun saya merantau di luar untuk mengembangkan karir. Nah, spesialisasi Abang apa dari start? Sekarang saya lebih ke general effect, Oke. keseluruhannya. Oke, berarti kayak mengaransemen lah kalau. Lebih ke keseluruhan sih, lebih konsep pagelarannya seperti apa. Nah, start Abang megang alat atau? Saya pemain alat musik, alat trompet dulu. Oke. Terus sempat juga main mellophone, sempat juga bermain beberapa alat woodwinds. Siap. Nah, masih menanya Abang sih. Ya. Karena ya kayaknya kita butuh dikenalkan ini siapa seorang Andi Hasan, karena ya mungkin di kalangan MBPKT, di kalangan marching band di Bontang pasti tahu Bang. Nah, di luar itu. Nah, itu tadi yang menarik. Ternyata Abang alumni sekolah di Bontang. Berarti dengan karir di dunia marching band ini yang Abang kemana-mana berarti ya? Iya, alhamdulillah. Karena skill kita itu. Iya. Oke, kemana aja Abang? setelah tamat sekolah, ya kan pasti kan? Ya, pertama kali sih ketika saya memutuskan untuk resign dari marching band Pupuk Kaltim, saya langsung dapat tawaran di Bali waktu itu, Denpasar Bali. Siap. Kemudian saya coba ingat ya soalnya. Oke, Bang. Kemudian habis itu saya dapat tawaran di Mabes Polri melatih drum corps-nya. Melatih marching band Polwan waktu itu. Oh ya. Terus karena saya orang Bontang mungkin terlalu kaget ya tinggal di ibu kota, kurang fit dengan
saya gitu. Akhirnya saya memutuskan Benar. untuk mengambil kesempatan di Semarang. Oke. Tetap masih juga dengan kepolisian, Akpolnya? akademi, ya Akpol. Iya. Di sana saya 5 tahun. Siap. 5 tahun di akademi kepolisian, banyak ilmu di sana lah belajarnya ya. Kemudian memutuskan untuk dapat tawaran lagi di Marching Band Semen Indonesia. Oh Ya, iya. itu juga sama lah perusahaan badan usaha milik Benar. negara ya. Benar. Di sana sekitar mungkin hampir 15 tahunan di sana. Padang kayak Bang ya. Semen Padang bukan? Gresik. Oh, sorry. Gresik. Benar. Tapi juga sempat ke Semen Padang. Dari sana Ya, juga ya. sudah beberapa Holding kota menjadi ya. grup SI ya. Iya, Semen udah Indonesia. kemana-mana beberapa kota gitu kesempatan. Alhamdulillah. Kalau keluar negerinya, yang paling saya ingat dan paling banggakan itu ke Amerika. Karena Dengan marching band saya bisa 2 kali ke Amerika. dan gratis. Dan gratis, iya, dan gratis. Anak Bontang bisa ke Amerika 2 kali gratis, iya. Lomba Bang ya? Atau Iya, lomba. Ada yang kita Satu itu lomba karena waktu itu dan sampai sekarang hanya satu dan pertama kali dari Indonesia yang bisa ikut lomba di Drum Corps Internasional di Amerika, Indianapolis, siap. Banten, Surusan Banten. Siap. Tuh. Kemudian kali kedua saya dapat kesempatan untuk belajar tentang penjurian sistem di DCI. Itu juga yang Oke. pertama kali di Indonesia. Selebihnya sih saya lebih ke ikut asosiasi di sana namanya Asian Marching Band Confederation. Oke. Itu di seluruh Asia. Dan Asosiasi Asianya Marching Band. ya, Oke, kebetulan siap. saya terpilih sebagai direktur edukasi dan juri di situ. Oke. Habis itu udah beberapa negara kesempatannya belajar dari itu. Siap. Ya. Gara-gara Marching Band. Gara-gara marching band. Keren. Udah banyak ya. Makanya harus kami akhirnya bertemu dengan Bang Adi Hasan. Jadi lihat aja di Jurnal Desa. Kita tahu ada lagi yang baru. Anak Bontang kemana-mana karena Marching Band. Keren sih Bang. Ya. Bang, tapi kenapa jarang kita muncul di berita Bang? Berita mana nih? Berita Bontang. Iya maksudnya ya kilas-kilas kah, kilas balik. Iya, saya sebenarnya sih ini masuk tahun kedua Iya. kembali ke Bontang ya. Tahun 2000 awal kemarin saya di kontrak sebagai Siap. kepala pelatih di sini. Iya, benar. Dan ini tahun kedua, jadi memang belum banyak informasi mungkin ya karena apalagi dengan keadaan COVID sekarang ya. Siap. Tapi kalau di Jawa, alhamdulillah saya sudah cukup banyak membawa nama Bontang, Benar. membawa nama Marching Pupuk Kaltim. Karena bagaimanapun sejauh apapun saya pergi, orang masih kenal saya adalah Hasan dari Bontang gitu. Dan saya bangga sekali gitu. Kemanapun kalau kadang-kadang lagi diperkenalkan, ketika jadi juri di beberapa negara Asia atau di Indonesia, selalu bangga. Dari mana? Dari Marching Band Bontang Pupuk Kaltim. Selalu bawa itu. Home kangen rumah itu ya. Iya. Oke. Nah Bang, kepala pelatih keberapa kita sekarang? Itu berapa ya? Dari- Dari mungkin saya kelima. Siap. Saya kelima. Nah. Seingat saya dulu itu kalau saya ingat tuh takut kalau salah nih ya, tapi seingat saya karena juga cukup mempelajari sejarahnya. Jadi Benar. pertama kali memang pelatih lokal dari Jakarta waktu Benar. dari di sini dulu pelatih dari lokal di sini, kemudian dari Jakarta, kemudian dari Amerika. Pertama itu Pak Andy Doherty, Oke. kemudian beliau resign pindah ke Jakarta Siap, dan siap. kemudian almarhum Pak Rene. Ya, yang sangat Kemudian senior saya, legend ya. ya, Sangat melekat. senior saya Mas Dedi Arifin, kemudian Oke. saya tahun itu. Oh, siap. Oh itu dulu ada info Bang, suaminya ini Titi DJ, Jadi DJ? mantan Iya, suaminya. Iya, sorry, mantan. Iya, Itu yang kedua ya? Berarti itu benar, yang berapa? ketiga seingat saya. Oke. Ya. Nah Bang, tadi di tren dan pengalaman kita sudah menanam buana apa nih sebagai kepala pelatih yang kita canangkan di MBPKT sekarang ini bagaimana program? Banyak program sebenarnya, banyak sekali dan juga perusahaan juga banyak mensupport, cuman karena kondisi COVID Benar, semua benar. tertunda. Kalau kemarin tidak COVID tahun 2000 kita udah dapat undangan, dapat sponsor dari Taiwan, Siap. terus juga kita ada rencana untuk ke Thailand, terus juga ke Cina Tianjin itu, dan Istana Negara semua udah dibuat program tapi ya tertunda semuanya. Iya. Mudah-mudahan tahun depan. Amin karena Amin, ya. mudahan COVID ya. kayaknya trennya mulai agak turun. Nah, Bang, di Bontang sendiri, menurut Abang nih,
eh, dunia marching band dengan nama besar MBPKT sangat sangat melekat dengan nama Bontang. Tapi pandangan atau bagaimana sih teman-teman MBPKT melihat masyarakat sendiri? Kita punya loh bisa dibilang legenda yang marching band, bukan hanya Bontang, bukan hanya aset Indonesia. Sebenarnya. Aset, ya itu maksud saya bang. Apresiasi sendiri bagaimana bang? Baik masyarakat atau pemerintah? Ya, karena saya baru kembali ya, jadi ya, siap. Kalau beda sekali karena mungkin sekarang Atau juga beda kita dari dulu generasi. juga. Kalau dulu luar biasa sekali, orang mau Siap. masuk itu sulit sekali. Benar. Sampai saya pun juga ketika mau mendaftar hanya dibatasi 10 orang setiap sekolah. Oke. Itu pun juga cukup kencang Oke. ya audisinya Oke. gitu. Dan makin kesini mungkin karena kemajuan teknologi, anak milenial juga banyak sekali pilihan ya. Benar. Bukan cuma nanya marching band. Dulu kalau marching band itu seperti mewah. Lewat marching band bisa naik pesawat, bisa kemana-mana, gratis semuanya. Tapi sekarang udah orang bisa kemana aja tanpa harus lewat marching band. Jadi itu perbedaannya mungkin ya. Kalau masalah animo masyarakat Bontang, karena ini juga saya lagi dengan teman-teman pelatih dan juga manajemen marching vocal team lagi buka pendaftaran untuk anggota baru, dan itu memang agak kurang. Kenapa? Mungkin karena itu tadi, karena banyak sekali pilihan anak-anak dan juga mungkin lebih dengan teknologi yang canggih, dan juga mungkin mohon maaf ini kalau salah, mungkin juga pemerintah ya, karena kalau saya juga merasakan beda pemimpin, beda kebijaksanaan, beda mungkin juga apa ya namanya ya, semangatnya untuk marching band berlaku. Ini kalau mungkin di Bontang biasa saja, tapi kalau Anda di luar Bontang itu luar biasa sekali. Apa sih, orang nggak ngerti tentang marching band Bontang gitu. Bahkan hampir orang tahu ya marching band ya Bontang gitu, gimana orang Bontang itu, bahkan orang bilang mencetak para pelatih yang pemain bagus ya dari Bontang, bukan dari tempat lain. Bahkan kalau ada lomba-lomba mau nasional, mau internasional, yang juara siapa? Pelatih dari Bontang. Jadi kadang-kadang saya dengan teman-teman saya berlomba ya sesama alumni aja gitu. Saking luar biasanya Bontang. Nah kalau pemerintah tidak melihat ini sebagai aset, sayang sekali gitu. Karena marching band itu bukan cuma sebagai hobi bang, tapi sebagai, kalau menurut aku, sangat pengen sekali bagaimana marching band dianggap sebagai suatu industri juga, suatu lapangan pekerjaan juga. Karena saat ini bukan cuma hard skill tapi soft skill yang perlu dibentuk, dan tidak ada saya dapatkan di sekolah. Banyak orang kan, bahkan teman saya ini, saya cerita sedikit. Ketika saya jadi pelatih di luar daerah gitu, ketemu orang dia lulusannya dari sekolah sastra Inggris, sastra Rusia, bahkan teknik sipil, tapi dia kok kenapa di marching band? Padahal dia sekolahnya bagus banget di UI, di mana gitu. Tapi kok terjun di marching band? Berarti kan terlihat itu bukan cuma dari hard skill tapi soft skill, bagaimana kemampuan bakat dan sebagainya. Dia melintas disiplin ilmunya padahal ya? Iya, benar. Jadi sangat disayangkan kalau pemerintah tidak mensupport ini gitu. Siap. Nah, apalagi gratis. Dan ini kan programnya CSR, jadi perusahaan corporate social responsibility dari perusahaan. Sayang banget kalau tidak disupport. Karena saya lihat beberapa perusahaan juga curhatnya sedikit ya. Karena saya di Jawa jadi karena banyak podcast itulah kita karena bisa true story, bisa karena banyak marching band gini. Kalau kita di Bontang kan mungkin cuma sedikit melihat perbandingan, tapi kalau kita udah keluar di Bontang itu banyak sekali perbandingan. Jadi merasa betapa beruntungnya seorang Hasan bisa belajar di Bontang, dapat guru yang luar biasa. Ketika melihat band lain tidak sebagus band saya, mungkin karena tadi tidak dapat support dari peralatan dengan teknis pelatihnya, dan di Bontang itu ada gitu. Di luar itu sulit sekali, untuk mau latihan aja susah, mau pakai alat juga susah. Di Bontang semua ada gratis, perusahaan kasih. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Dan kalau mereka juga keluar dari Bontang atau mereka mau kuliah, itu banyak sekali jalur prestasi lewat marching band. Coba semua universitas yang bagus di Indonesia pasti punya marching band. UI punya marching band, Gajah Mada punya marching band. Hampir semua yang terbagus yang Indonesia favorit pasti lah punya marching band. Bahkan semua akademi militer semua punya marching band. Akpol, Akmil, AU semua punya marching band. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Jadi mereka bisa lulus dari sini, bisa jalur prestasi, masuk marching band gitu. Padahal kalau secara tidak langsung gambar ini MBPKT adalah secara tidak langsung seperti akademi marching band. Dan sudah ada Bontang pastinya.
kenapa tidak mencoba sinergi ya program pendidikan sekali. misalnya Bang ya? Mereka disupport karena perusahaan juga, saya bukan Benar. perusahaan karena saya kerja di perusahaan, tidak, tapi saya merasakan itu sama sekali bahwa terkadang karena pemerintah terbuai, udahlah itu perusahaannya nanggung, tapi tidak selalu mungkin bukan diawasi tapi mensupport, mungkin soal bagaimana sih hasil prestasi mereka, mungkin dihargai ketika mereka berprestasi, disupport juga gitu, karena ini orang banyak loh. Kalau mereka jadi pemenang cuma di kelas aja ya, juara cuma 1 orang. Kalau marching band 1 piala buat 150 orang. Siap. 1 piala diperjuangkan untuk itu, dan mereka berlatih tidak sebentar, lama sekali gitu. Nah, kalau pemerintah tidak melihat itu satu pendidikan yang bagus buat generasi kedepannya, sangat disayangkan sekali karena nanti marching band akan hilang begitu saja gitu. Dan tapi Bang begini Bang, sebenarnya tadi menarik, tadi kita bilang bisa dia masuk di dunia industri. Dia ini sebuah grup drum corps atau MC, MB. Ya. Nah, dia seperti apa ya? Gue spesial kayak kalau dia itu, atau nantilah bagaimana Abang menangkapnya ya, tanggapannya. Kayak misalnya di 17 di ulang tahun negara misalnya, dia mengisi gitu, atau itu memang tempat yang layak sebuah MC, atau di luar lomba ini Bang maksudku, atau dia mengisi event umum saja. Marching band sangat efektif sekali untuk masalah komersial, bukan cuma lomba kan untuk mengukur bagaimana kemampuan secara prestasi ya, tapi kan banyak sekali bisa dilakukan dengan marching band. Mau acara-acara parade, mau acara-acara kenegaraan, kirap dan sebagainya, event-event gitu. Itu juga penting buat marching band, karena kalau tidak cuma lomba saja juga tidak bagus, tidak ada buat mereka untuk bisa trial ya. Makanya kalau kita juga bisa mensupport, mungkin ada acara-acara mungkin di Bontang ya, marching band diundang gitu. Maksudku menjadi identiti kota gitu. Iya benar. Gitu. Ada guys mana, ada tamu-tamu penting. Marching band yang masuk gitu. Karena pas sangat mengundang keramaian. Kita harus sadar yang mau dijual. Kita punya aset tapi ada gestarnya yang marching band itu gitu. Mau kenalkan enggak? Itu kadang. Keresahan sih Bang pribadi. Orang-orang itu pada pengen. Saya ambil kesempatan ini untuk ngomong gitu. Untuk menyampaikan itu. Itu loh Bang. Banyak loh orang minta bagaimana mereka bisa tampil di luar kota, kayak Istana Negara juga, Kaltim. Kenapa di kotanya nggak membanggakan gitu? Acara pemerintahan undang marching band. Dia harus jadi tuan rumah sebenarnya gitu. Sama misalnya Jember, fashion show. Itu kan menjadi heritage-nya. Padahal dia mencoba, dia membuat, dan dia sadar produk aslinya mereka apa. Maksudku gitu Bang, Bontang menjadi kota marching band, why not gitu loh? Kenapa enggak gitu? Iya loh. Padahal kalau kita bilang Jember, ya bukan bilang mau. Benar. Sama daerah, prestasinya Bontang lebih luar biasa. Daerah tingkat 2 gitu. juga kan. Kesempatan loh buat masalah pariwisata itu di Bontang gitu, lewat marching band. Bagus tuh. Kenapa enggak? Ya, maksudnya ya mudahan didengar. Next government kan. Kenapa kita enggak berpikir Bontang juga punya warna gitu? Kota marching band misalnya kan? Gitu. Nah Bang, di marching band sendiri dari pembicaraan kita bukan hanya bicara musik dan saya lihat ya, bukan hanya ada warna, ada gambaran, ada tarian di sana dari color guard-nya. Banyak nilai ternyata di dunia. Banyak hal. Kedisiplinan atau apa? Kerjasama, toleransi dan sebagainya. Nah itu Bang, dalam sebuah grup, saya sebutnya apa nih, drum corps atau MC kan bagusnya? Marching band. Sorry. Belum ganti soalnya marching band. Marching band. Nah, walaupun dalam konsepnya masih drum corps sebenarnya. Dia punya standar kurikulum Bang? Standar. Maksudnya pembelajarannya? Ada. Punya standarnya. Siap. Berarti sebenarnya sudah bisa jadi sekolah Bang? Bisa. Bukan sekedar grup atau klub kan? Iya. Marching band bukan hanya datang terus berlatih, tidak, banyak hal mereka pelajari dari fisik mereka dilatih, kemampuan mental mereka dilatih juga, skill musiknya dilatih, visual dan sebagainya, banyak hal. Teamwork, ya kan? Teamwork juga manajemen waktu. Ya kalau orang tahu kenapa bisa
MBPKT kok bisa mendunia jadi juara karena mereka punya support sistemnya bagus banget, support sistemnya mereka dari manajemen bandnya, dari teknisnya itu memang sudah luar biasa. Nah itu mau masuk itu saya yang di konsep, ya tanya jawabnya, kiat-kiatnya apa sih rahasia MBPKT itu? Ya, tadi yang saya bilang ya supportnya apa ya sistemnya bagus sekali. Yang saya lihat dari pertama kali saya ikut itu dari awal sudah dibuat, dari manajemennya mereka totalitasnya tuh luar biasa. Bagaimana membentuk marching band, bagaimana mereka mengaudisi para pemain, bagaimana mereka menyiapkan instrumennya, terus sarana dan juga para pelatih. Ada dua hal sebenarnya yang bikin kuat itu marching band Pukaltim, yaitu manajemen mereka dan teknis. Dua ini nggak terpisahkan. Kalau manajemennya kuat, sudah punya alat, sudah punya dana, tapi nggak bagus teknisnya juga nggak bagus ya. Dan alhamdulillah selama ini PKT itu Marching Pukaltim sangat menjaga sekali masalah teknis mereka. Pelatihnya tuh ya luar biasa sekali. Saya pun sekarang jadi sedikit agak bukan beban sebagai tertantang gitu karena mau nggak mau standarnya udah tinggi, saya nggak mungkin di bawahnya, harus berusaha bagaimana bisa lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang membuat kenapa PKT sampai mendunia karena memang standarnya memang udah segitu bagusnya gitu. Ya. Nah bang, strategi tim pelatih sendiri kan, kita punya tim pelatih kan, di tengah pandemi ini bang, beradaptasi tetap menjalankan program pasti kan harus jalan. Gimana bang? Tetap jalan. Jadi dari bulan Januari tanggal 18 pemerintah mengeluarkan aturan ya kita nggak boleh. Jadi kita tuh sudah mulai latihan secara mandiri. Benar. Jadi mereka latihan di rumah dan juga latihan secara online. Walaupun tidak begitu efektif ya karena divisi lah. Iya, per divisi online begitu. Jadi atau bahkan beberapa kita latihan privat karena anak ke rumahnya mereka. Karena kondisi sekarang di Gor kan tidak bisa dipakai karena masih dipakai buat karantina Covid di sana. Jadi kita ya baru di lapangan umum masih dibatas. Masih ditutup ya, masih tutup. Tapi dalam minggu ini sudah dibuka lagi. Tapi belum bisa untuk berlatih secara penuh ya. Jadi ya online semuanya dengan mandiri gitu dan privat. Punya bagaimana caranya tetap bisa ketemu dengan anak-anak, tetap ada komunikasi, tetap berlatih. Kalau enggak sayang sekali nanti kalau putus berapa bulan. Benar. Balik lagi dari nol lagi. Nah bang, kalau di MBPKT ini ada standar usia kah? Maksudnya dia dari usia berapa sampai maksimal usia berapa kalau peserta? Ya, kebijakan kemarin itu kalau sebelumnya sih bebas ya dari umur SD, dari SD sampai umur berapa itu bisa. Nah kalau dari saat ini kebijakan dari menurut saya dan tim paling efektif itu kalau umurnya dari umur 13 tahun sampai umur 22 tahun itu masa kemasan yang bagus. Kalau dulu banyak anak SD masuk karena memang mungkin mereka udah bisa, tapi karena macam itu kan semua dilakukan sama. Mau yang udah menikah, mau yang kerja, mau yang SD itu kan mau nggak mau kalau anak SD masih umur 10 tahun nanti agak terlalu cepat, agak sulit untuk apa ya, mentalnya mungkin belum siap secara fisik belum siap. Jadi menurut aku sebaiknya ya minimal mereka tuh kelas 1 SMP. Karena kalau dipaksakan SD kelas itu masih belum siap secara fisik. Jadi saya kemarin putuskan umur 13 tahun SMP sampai umur 20 tahun. Kalau 20 tahun lebih ke atas juga agak sedikit nanti jenjangnya terlalu terlalu jauh jarak-jaraknya gitu kan. Ini kan umum. Kalau di luar kan mungkin sekolah jadi agak tentang umumnya masih dekat. Tapi kalau ini umum mau nggak mau berbeda-beda gitu. Kita mencoba cari yang terbaiknya. Gitu. Nah bang, kendala 13-22 tahun. Iya. Kendala sendiri selama kita pasti tidak mungkin lah semua tim itu bakal perfect. Atau ada aja masalah. Nah kendala sendiri bang di belakangan ini bang bagaimana bang? Kendalanya sebenarnya sama sih di SDM juga ya. Saya merasakan SDM sekarang sulit sekali mencari pemain. Mungkin ya, nah inilah saya bilang mudah-mudahan lewat podcast ini semua mendengarkan orang tua, guru dan juga pemerintah mau mensupport gitu. Kalau tidak ada muridnya bagaimana bisa berjalan marching bandnya, sayang sekali gitu ya. Jadi perlu support dari orang tua dan guru bahwa ini kita bisa bersinergi. Tidak akan merugikan mereka anak-anak dengan ikut marching band gitu. Jadi itu yang paling sulit sekarang ini adalah bagaimana mencari para pemain ya, karena kita butuh dalam satu grup ini seluruh MB ini ada berapa sih sebenarnya dalam satu generasi ya?
biasanya mereka pernah sampai 500 orang pendaftarannya, 500 orang pernah. Tapi kalau dipakai sih 140-an sampai 130 gitu mereka. Anak didik lah istilahnya ya. Itu pun terbagi dua. Satu untuk junior namanya cadet band. Yang senior namanya senior atau marching band. Jadi ada dua divisi di situ. Iya. Nah, ini cadet band kita yang agak kurang sekarang ini yang anak generasi barunya ini gitu. Siap. Nah, padahal mungkin di tahun ini lomba online pun ada tuh Bang yang mau dikejar. Ketika COVID itu BPK juga berprestasi, mereka juara dunia WGI. Benar. Juga dapat juara, jadi walaupun cuman yang Solo kan itu juara. Iya. Hampir semua mendominasi dalam menjadi pupukal tim. Yang mereka tappingnya itu syutingnya di ini ya, di pinggir ujung dermaga Tanjung Lima kalau nggak salah ya. Saya lihat kok. Ada di sini, ada di mana-mana itu mereka di GOR. Ciri khas Bontang, mangrove. Iya, bahkan nama-nama juga pakai nama-nama musik kan Bontang. Benar. Bontang Kuala gitu. Iya. Solo ada juga Bang ya? Ada solo snare drum, solo tenor drum, ada solo trumpet, melofon, color guard. Skala apa itu yang terakhir Bang? Mereka dapat itu banyak. Kalau yang kemarin mereka menang skala itu ASEAN, Asia, dunia, dua dunia, yang Drum Corps Internasional, yang Amerika, sama Winter Guard Internasional, kemudian ASEAN juga. Jadi 3. Yang tidak dibuat di Bontang dengan misalnya tadi kita bilang ada kota yang di sana respon banget terhadap dunia marching band. Iya. Semacam event apa Bang? Event banyak sih sebenarnya. Kalau jadi marching band itu bisa ditempatkan di berbagai macam komersial misalnya, atau acara-acara pemerintah, penyambutan tamu misalnya, atau kirap, atau acara-acara pembukaan suatu lomba itu lewat marching band gitu. Jadi marching band juga tidak harus kelompok besar, bikin juga kelompok kecil. Ya misalnya mereka kelompok drum aja, drum lain, atau brass band, atau jazz band, itu bisa lewat marching band sebenarnya. Perlu dikembangkan, jadi orang cuma nggak tahu marching band cuma marching band aja kelompok besar, tapi bisa kelompok kecil juga. Bisa banget dengan marching band. Maksudnya orang Bontang jangan nonton Identik MPPKT cuma lihat waktu hari ulang tahun Bontang gitu loh. Iya, jadi dikembangkan juga. Atau pas upacara. Iya. Tapi ada nggak Bang yang selalu di Jakarta Bang, yang lomba nasional itu ya? Tidak harus sih. Tidak harus. Enggak, itu dalam setahun ini karena pandemi kan 2 tahun. Ada enggak semacam di lingkupnya PDBI? Ya. Semacam apa sih? Jambore lah kalau di Pramuka itu. Ya. Ada enggak setiap tahun begitu? Setiap tahun kumpul ada. Grup namanya Grand Prix Marching Band, itu di Istora Senayan Jakarta. Tiap tahun ada. Kemarin tahun lalu ada kok, tapi masih online. Selain lomba di situ ada workshop juga? Ada workshop. Kalau Bontang buat itu kenapa tidak pernah dicoba? Kenapa? Sebagai tuan rumah kita di sini. Di sini. Kenapa tidak? Kita punya loh lapangannya bagus. Sudah? Iya. Tidak pernah dicoba? Saya sangat. Kupikir harus di Jakarta lomba itu. Tidak harus. Itu giliran. Sehingga saya dulu pernah dengan pelatih sebelumnya punya ide juga sangat bagus sekali. Mereka mau mengadakan semacam kayak Jambore tapi semacam latihan bersama. Jadi mengumpulkan semua pelatih-pelatih marching band atau band-band di Indonesia untuk berkunjung ke Bontang. Gitu. Kan bagus sekali tuh idenya. Cuma tidak berjalan ya, mungkin saya nggak tahu bagaimana progresnya. Tapi harapan saya ke depannya Bontang menjadi tuan rumah. Kenapa? Kita punya lapangan bagus. Benar. Kita punya juga tempat sangat menarik, wisata juga bagus. Benar. Banyak orang yang ke Bontang. Apalagi sekarang udah ada 2 bandara ya, jadi udah sangat mudah lah. Maksudnya malah menjadi menangkap wisatawan sebenarnya kan? Ya, setuju. Bisa menangkap wisatawan karena mungkin banyak yang tidak sadar kalau saya melihat IG-nya MBPKT, yang like itu sekali posting ya bisa sampai ribuan. Benar. Bahkan saya pikir hanya anggota MBPKT, tapi saya lihat ada salam dari misalnya apa itu kemarin yang Sriwijaya kah misalnya, dari daerah ini. Nah, berarti sebenarnya masyarakat marching band Indonesia itu besar. Sangat besar. Sangat besar sekali. Marching band itu luas. Sorry Bang, saya kira minority. Oh enggak. Enggak ya kan? Marching band itu sangat luas sekali dimanapun Anda pergi. Jadi bahkan aku bilang marching band itu kecil lingkupnya karena ketemu lagi orang marching band lagi gitu. Saking luasnya marching band gitu. Oke. Ya itu saya sangat sekali pengen bagaimana bisa Bontang jadi tuan rumah untuk ada event. Sini. Mereka yang dari sana yang tadi saya bilang masyarakat marching band Indonesia itu
menjadi turis kan ke Bontang. Iya tuh. Bahkan kalau abang tahu banyak sekali teman-teman saya dulu, Mas Hasan, kapan ya aku bisa ke Bontang? Aku pengen sana belajar. Iya. Jadi mereka kan seperti tempat kuliah di sini, tempat Iya. tempat belajar gitu. Jadi Dia bilang sudah garansi sebenarnya sih kalau sudah keluaran ke Bontang, keluaran itu, MBPKT itu. Jadi pelatih. Nah, bisa dibawa bahkan kemana? memang beberapa teman-teman yang sudah berhasil juga dari Bontang juga, dari sini dapat ambil nama Marching Band Itu. terus keluar jadi pelatih. Dari mana? Bontang. Itu udah Garansi ternyata. Garansi sudah. Di luar sana teridentifikasi kita. Iya. Di kota. Iya. Kenapa Bontang tidak gitu ya? Nah, ini harus tersounding sih, Bang. Iya, Itunya harus, aja sih, Bang. Iya. Lebih Mudah-mudahan tersounding aja. dengan sekarang pemerintah yang baru bisa melirik lah, ini Iya. aset yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan yang kita bilang tadi kan memang dari dulu dari perusahaan, tapi pesertanya kan dari dulu masyarakat. Iya. Apa yang Nah, ikut, kalau pemerintah yang tidak masuk. memberikan support gitu, cuman dari perusahaan aja yang itu agak sulit. Memang harus Benar. ada support dari pemerintah. Kalau pemerintah yang bilang, orang tua, guru pasti akan mau gitu. Iya. Siap. Karena sekarang tantangan itu adalah dari guru juga kadang-kadang, orang tua kadang-kadang bilang marching band itu Karena minta waktu gitu, jamnya dan mungkin sebagainya. ya. Padahal kalau mereka melihat lewat marching band mereka nggak ada waktu buat pegang HP, nggak ada waktu lagi, atau mau narkoba atau apa, nggak ada waktu karena benar-benar ya latihan di situ kelihatan banget mereka di lapangan bagaimana kegiatannya ya latihan gitu. Bicara latihan, efektif latihan sebagai misalnya tadi dibilang kadet baru ya. Iya. Dia untuk menguasai sebuah apapun bagiannya itu dalam sehari bagaimana, Bang? Berapa lama atau dalam ditarget biasanya jadinya itu? Karena kan ada sejak dia start belajar. Ya karena kan kurikulum juga ada kurikulumnya, mereka targetnya semuanya. Kalau tidak bisa instan itu yang bikin bagus PKT itu karena mereka punya sistem yang bagus. Kalau mau instan tidak akan bisa maksimal ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Makanya karena itu minimal 3 bulan mereka tuh latihan dengan postur dan pelatihan basicnya, baru mulai bisa berlatih dengan instrumennya. Saya dulu 3 bulan bahkan bosan banget. Justru di awal itulah mereka kadang-kadang gugur karena tidak mengikuti programnya, tahapan-tahapannya. Gitu. 3 bulan, Bang? 3 bulan baru bisa gunakan melihat instrumen. partitur ya, apakah? Jadi banyak, membaca. jadi postur barang bagaimana kan kadang-kadang kan marching band butuh postur fisik yang bagus. Bagaimana mereka memahami juga musik, visual, dibagi-bagi juga mana yang tepat buat mereka sebagai color guard atau pemain drum atau pemain alat tiup dan sebagainya, itu melalui proses yang cukup panjang. Sabar banget ya kalau harus sabar. Sudah bisa. Dan semua di marching band tidak kata tidak bisa, semua harus sama. Satu nggak bisa nunggu ini sampai bisa gitu. Kalau di sekolah kan nggak bisa, udah tinggal kelas. Kalau marching band nggak tinggal kelas, semua harus naik kelas, semua harus bisa. Setahun lah biasanya mereka udah bisa lah untuk bisa lomba gitu. Kalau 3 bulan, 2 bulan tiba-tiba mengikut lomba kayaknya sulit gitu. Terus prosesnya masih. Ya, Bang. Sekarang yang jadi nomor jagoan apa, Bang, di MBPKT? Kalau udah lomba dunia ini. Lomba dunia karena pasti berpengaruh dengan stok individunya lagi ya. Iya. Dari dulu marching band Pukatem itu hampir cukup merata. Kan kalau mau menang kan semua harus merata. Kalau satu nggak berhasil nggak mungkin menang. Pasti semua harus bagus. Dalam Grand Prix istilahnya juara umum apa Kak Bas? Juara umum ya. Tapi di mana kota mereka itu adalah di drumline sebenarnya dulu itu karena Pak Rene. Memang dia. Apa itu, Bang? Pak Rene drumline perkusi. Oh, perkusinya. Hampir selalu juara satu tuh pasti drumline perkusi selalu menang gitu. Ya. Karena memang Pak Rene kan orangnya dari perkusi ya. Sampai pukulan itu menjadi inspirasi si Titi Raji buat film. Oh iya, bahkan kalau nggak salah dulu marching band Papua Kaltim kalau ikut lomba-lomba beduk pasti menang. Sampai di backlist katanya nggak boleh anak marching band gitu karena pasti dia lagi yang menang gitu. Iya. Oke, Bang. Ada habisnya tapi harus dihabisin, Bang. Oke, Bang, secara pribadi dan rencana MBPKT resolusi, ini pertanyaan yang selalu saya bertanyakan ke gue sebelumnya juga yang senior di MBPKT ya, pelatih color guard itu Ibu Hartiati. Nah, Bang, resolusi 2001 di awal tahun bagaimana, Bang, rencana pribadi dan MBPKT sendiri? Kita sudah ada 2
program yang kita mau canangkan itu Siap. ada di Thailand, Oke. World Association Marching Band Competition itu di Thailand, Bangkok. Kebetulan tahun depan itu diadakan di Bangkok. Maksudnya mereka di Eropa. Siap. Jadi kesempatan ada di Bangkok dan juga Istana Negara. Siap. Dua itu sih kesempatannya kalau bisa. Kalau COVID ini sudah bisa hilang dan lancar, kita mau dua itu. Itu Istana Negara nggak pernah ada seleksi bang ya? Langsung MPPKT terus kayaknya? Enggak juga sih, karena mungkin karena MPKT sudah cukup bagus namanya ya. Mudah lah. Udah berapa kali gue dapat infonya? Kulihat saya berapa kali ya kan? Berapa kali ya? Saya lupa bang, mungkin Itu sekitar sudah. 6 atau 7 kali ya. Oke. Terakhir sih bang, closing statement lah, motivasi atau apa? Ternyata seorang Andi Hasan, anak STM Regomasi ya, Ya. bisa kemana-mana dengan skill MPPK, dengan skill drum band apa ya, marching bandnya, dan sekarang jadi kepala pelatih. Ya kalau Ini kita bang, framingnya bang Andi Hasan, silakan. kalau Anda ingin berhasil dalam bidang apapun, ada kata-kata dari guru saya, you never know what you can do until you try. Siap. Jadi terus lakukan semuanya dengan sebaik mungkin apapun itu. Jadi jangan merasa minder jadi anak bontang walaupun cuma lulusan mau SMP, mau SMK dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya kemampuan skill dan itu menjadi kalian tekun dengan bagus, insya Allah akan menjadi karir, akan menjadi kebanggaan buat diri kamu juga dan buat keluarga dan juga Indonesia tentunya. Siap, keren. Perjalanan hidup beliau ya, ternyata banyak sebenarnya anak bontang yang kita harus ulik, yang kita harus sharing. Dan MBPKT sendiri seharusnya dengan gambaran ini kita bisa menangkap sebuah marching band yang harusnya menjadi tuan rumah bagi tempatnya sendiri. Iya. Ya. Aset Itu Aset buat poin yang dari awal yang saya pegang. MBPKT adalah aset sebenarnya bagi Kota Bontang. Sampai berjumpa lagi sahabat The Jurnal Indonesia di segmen Poji Inglol berikutnya. Saya sangat bahagia malam ini karena memulai tamu saya Bang Andi Hasan yang sangat luar biasa, dan saya dapat banyak inspirasi dari sini. Terima kasih Bang. Terima kasih. Waktu Terima dan kasih. kesempatannya. Terima kasih. Say halo Bang. Sampai Ya. jumpa. Salam sehat. Sampai jumpa. Semuanya. Dah.